Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter yang dapat berupa uang beredar, uang primer atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Sementara itu, Inflation Targeting Framework merupakan strategi kebijakan moneter yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun mendatang yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia. Kerangka kerja kebijakan moneter berbasis ITF. Keberhasilan penerapan Inflation Targeting Framework atau ITF berdasar pada dukungan penerapan Full-Fledged Inflation Targeting atau VVIT yang memiliki 5 pilar. Pertama, komitmen lembaga untuk menjaga stabilitas harga. 2, tidak ada dominasi fiskal. 3, independensi instrumen kebijakan. 4, transparansi dan akuntabilitas kebijakan. 5, tidak ada nominal anchor. Penerapan ITF di Indonesia di mana pada tahun 1999 Undang-Undang Nomor 23 memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk mencapai dan menjaga kestabilitasan nilai rupiah dengan fokus pada stabilitas harga dan target inflasi rendah. Di mana pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 3 Bank Indonesia diberikan kewenangan penuh untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter berbasis ITF atau dikenal sebagai Flexible ITF. Analisis parameter respon inflasi menunjukkan bahwa transformasi signifikan setelah penerapan ITF yaitu pada tahun 2005. Lalu responsivitas terhadap inflasi meningkat, diikuti oleh penurunan dan stabilitas setelah tahun 2007. Fluktuasi respon inflasi menunjukkan pendekatan ITF yang bersifat diskresioner dan adaptif. Kerangka kerja kebijakan moneter berbasis ITF yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana telah diamanatkan penerapan ITF sebagai kerangka kebijakan moneter. 5 hal penting dalam desain ITF. Yang pertama, operasi pengendalian moneter. Yang kedua, respons kebijakan moneter. Yang ketiga, indikator kebijakan moneter. Yang keempat, sasaran inflasi. Dan yang kelima, koordinasi dengan pemerintah. Maka terdapat 3 poin kesimpulan, yaitu yang pertama, kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral. Dalam kondisi ini Bank Indonesia dengan bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Kedua, terdapat 5 hal penting dalam desain ITF yang berlaku di Indonesia, yaitu operasi moneter, respon kebijakan, indikator kebijakan, sasaran akhir, dan koordinasi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, adanya dampak positif setelah diberlakukannya ITF membuat Bank Indonesia memiliki kejelasan atas tujuan dan arah kebijakan moneter, serta adanya peningkatan kredibilitas kebijakan yang diterapkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.